Hari pertama selalu terasa seperti sepatu baru, mengilap tapi kaku. Begitu pula langkah Dimas pagi itu ketika memasuki rumah besar milik keluarga Aryawan, rumah bercat putih dengan pilar tinggi dan lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Dimas, anak rantau yang baru lulus kuliah vokasi, resmi magang sebagai asisten administrasi, merangkap apa saja selama 3 bulan. Seragamnya sederhana, kemeja biru muda, celana hitam, sepatu yang masih berderit tiap melangkah. Dimas, berkas untuk gudang arsip taruh di kamar tamu belakang, ucap Pak Seno, kepala rumah tangga yang suaranya serapat buku akta. Ia menunjuk map tebal, lorong kanan, pintu ketiga. Setelah itu, kamu boleh ambil air minum di dapur. Siapa? Jawab Dimas, jantungnya berdetak rapi seperti jam dinding di ruang tamu, meski telapak tangannya mulai lembab. Ia menyusuri lorong panjang, yang di kanan kirinya terpajang foto-foto keluarga. Seorang wanita bergaun hitam elegan berdiri di podium, menerima penghargaan. Di foto lain, wanita yang sama lebih kasual, lebih hangat, memeluk seekor kucing abu-abu. Nama pada plakat kecil di bawah bingkai Clara Aryawan. Lorong kanan, pintu pertama, gudang sapu. Pintu kedua, ruang membaca, sunyi, aroma kopi basi masih tertinggal. Pintu ketiga, gumam Dimas. Ia menyeimbangkan map, memutar kenop pintu terbuka setengah. Ruangan itu beraroma cendana. Tirai krem menepis matahari, memandikan kamar dengan cahaya keemasan. Di sudut, kasur king size dengan spray putih mulus, meja rias yang dipenuhi botol kecil, dan pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Sepertinya benar kamar tamu, batin Dimas. Ia menapakkan kaki masuk dan saat itulah engsel kamar mandi berdecit. Pintu terbuka. Uap tipis meluncur seperti kabut pagi. Seorang wanita muncul, hanya berbalut handuk putih yang dililit rapi di tubuhnya. Rambut hitamnya basah, menetes di bahu. Kulitnya berkilau ditimpa cahaya. Mata coklatnya membesar, memantul pucat marmer lantai. Keduanya saling terpaku antara napas kaget dan waktu yang tiba-tiba menolak bergerak. Suara wanita itu tercekat, kemudian memuncak menjadi seruan. Astaga! Dimas memutar badan secepat listrik. Map di tangannya hampir jatuh, namun instingnya menahan. Maaf, saya pikir ini kamar tamu. Saya Dimas, pegawai magang saya disuruh taruh berkas. Lidahnya berlari lebih cepat dari otaknya. Suara langkah cepat mendekat, handuk berdesir. Kamar tamu di ujung lorong, bukan di sini. Nada sang wanita tegas, namun bergetar tipis di ujungnya campuran terkejut dan jengkel. Dimas menunduk habis-habisan, menatap ujung sepatu yang tiba-tiba sangat menarik. Saya benar-benar minta maaf. Saya keluar sekarang. Sekarang juga. Ia melangkah mundur tanpa berani menoleh. Namun tapak sepatunya menginjak tetes air yang jatuh dari rambut sang wanita licin. Kakinya terpeleset. Dimas kehilangan keseimbangan. Map melayang. Dalam sepersekian detik, ia justru jungkir dan hampir menabrak pemilik kamar. Refleks, tangan sang wanita menyambar kenop lemari. Tangan satunya menahan dada handuk. Dimas mengerem jatuhnya dengan telapak nyeri panas menggores kulit. Ia berhasil berhenti. Jarak mereka tinggal sejengkal. Dimas menahan napas. Dari balik bahunya, ia mendengar degup jantungnya sendiri. Atau mungkin degup jantung sang wanita saling tindih dalam ruang yang tiba-tiba sempit. Kau baik-baik saja? Suaranya merendah, tidak setajam tadi. Saya baik. Dimas menelan ludah, tetap memalingkan wajah, dan sangat malu. Hening, hanya tetes air dari ujung rambutnya yang jatuh di marmer. Tik, 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 memalu rasa canggung. Wanita itu menarik napas, lalu berkata lebih tenang, taruh saja map itu di meja dekat pintu. Lalu, tolong, ketuk dulu lain kali. Baik. Dimas meraba lantai, mengumpulkan lembaran yang berserakan tanpa berani menoleh. Ia menaruhnya di meja kecil, jari-jarinya gemetar. Sekali lagi, maaf Bu, jangan panggil saya Bu, ujarnya cepat. Saya, Clara. Nama itu langsung mengunci semua foto di lorong dalam kepala Dimas. Ia membeku sejenak. Clara, yang difoto penganugerahan. Clara yang memeluk kucing. Clara pemilik rumah sekaligus Shecho, yang kabarnya dingin dan tak tersentuh. Dimas menunduk lebih dalam.
Maaf, MBA, Clara. Clara tidak merespons. Mungkin menimbang-nimbang apakah perlu mengusirnya saat itu juga. Akhirnya, nada suaranya melunak, namun tetap ada garis tegas. Keluar sekarang. Lain kali, jangan salah kamar. Dimas mengangguk keras. Mundur dengan hati-hati. Memastikan sol sepatunya tidak mengkhianati marmer lagi. Ia sampai di ambang. Menarik pintu pelan. Sebelum tertutup rapat, dari celah sempit itu, ia sempat melihat redup bayangan Clara bersandar pada bingkai pintu kamar mandi. Memejamkan mata sejenak, seperti menenangkan badai kecil di dadanya. Di lorong, Dimas mengembuskan napas panjang, menempelkan punggung pada dinding. Wajahnya panas, telapak tangannya perih, dan harga dirinya terasa diperas habis. Ia menunduk, menatap plester imajiner yang harusnya menutup rasa malu. Hari pertama, Dimas, bagus sekali. Gumamnya pahit. Pak Seno muncul di ujung lorong, mengangkat alis. Kau pucat. Kamar tamu sudah? Sudah, Pak. Jawab Dimas datar meski jiwanya masih berguncang. Boleh? Ke dapur sebentar? Silakan, kata Pak Seno, lalu menambahkan. Lain kali, pintu ketiga dari ujung, bukan dari depan. Dimas hanya bisa mengangguk, ya Tuhan. Bahkan koordinatnya pun salah. Ia berjalan menuju dapur. Masing-masing langkah seperti mengukur jarak dari bencana barusan. Namun di balik rasa malu yang menumpuk, ada sesuatu yang tak ia pahami. Gimana nama itu Clara? Dingin di kabar. Tapi suaranya barusan tidak benar-benar dingin. Tegas. Ya, tersinggung. Wajar. Namun ada detik singkat ketika nada itu melunak. Ada detik ketika pertanyaan kau baik-baik saja terdengar tulus, bukan prosedur. Dimas meneguk air di gelas, merasakan tenggorokan yang kering dilumasi kembali. Ia menatap jendela dapur yang menghadap taman belakang. Di kejauhan, seekor kucing abu-abu melompat ke bangku taman, lalu menatap ke arah rumah. Dimas menghela napas. Hari pertama selalu kaku, pikirnya. Tapi tidak pernah sesalah ini dan mungkin tidak pernah seserupa ini dengan permulaan sesuatu yang belum punya nama. Pagi berikutnya, Dimas berangkat lebih awal, bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Wajahnya belum pulih dari malu. Setiap kali mengingat kejadian kemarin Clara dengan handuk putih, uap hangat kamar mandi, dan tatapan terkejut yang menampar kesadarannya pipinya, otomatis panas lagi. Ia sudah berjanji dalam hati, kalau hari ini sempat melihat wanita itu, ia akan minta maaf dengan benar, tanpa tergagap. Begitu tiba di halaman rumah, Pak Seno sudah menunggu sambil menyapu. Pagi, Mas Dimas, udah hafal jalan ke kamar tamu? Sindirnya ringan. Dimas nyengir kaku. Sudah, Pak. Sekarang saya hafal tiap ubin. Gak bakal salah kamar lagi. Bagus. Majikan kita itu gak suka kecerobohan. Tapi Pak Seno menatapnya tajam. Nona Clara gak cerita apa-apa. Mungkin dia tahu kamu gak sengaja. Kalimat itu sedikit menenangkan. Tapi Dimas tahu, diamnya seseorang bukan berarti melupakan. Ia masuk ke dalam membawa map laporan, mencoba bersikap seolah tidak pernah ada bencana kemarin. Menjelang siang, saat ia sedang menata dokumen di ruang kerja, terdengar langkah sepatu dari arah belakang. Wangi cendana yang sama sempat membuatnya berhenti sejenak. Ketika menoleh, benar Clara berdiri di ambang pintu. Kali ini berbalut gaun kerja putih krem, rambut dikunci rendah, auranya tenang tapi tegas. Dimas, ucapnya datar. Selamat siang, Mbak Clara. Dimas berdiri cepat, menunduk sopan. Saya mau minta maaf atas kejadian kemarin. Saya sungguh nggak tahu itu kamar Mbak. Saya salah dengar instruksi Pak Seno. Clara menatapnya beberapa detik. Saya tahu, tapi lain kali, pastikan kamu mengetuk pintu, dimanapun kamu berada. Iya Mbak, saya janji, tidak akan terulang. Hening, sebentar. Clara mendekat ke meja, merapikan beberapa berkas yang tidak rapi, lalu berkata tanpa menatapnya. Kamu bekerja cukup cepat. Laporan pagi ini sudah selesai semua? Sudah Mbak. Tinggal tanda tangan Bapak Aryawan. Clara mengangguk pelan. Bapak sedang di luar negeri. Untuk sementara, saya yang tanda tangan. Ia mengambil pulpen, menorehkan tanda tangannya di sudut kertas. Saat mengembalikan map, jari mereka bersentuhan. Sekilas saja,
tapi cukup membuat Dimas menahan napas. Clara menarik tangannya cepat. Ekspresinya berubah tipis, antara kikuk dan menjaga wibawa. Lain kali jangan terlalu dekat meja saya kalau saya sedang berdiri, katanya. Tapi suaranya tidak sekeras tadi. Baik mbak, jawab Dimas pelan. Clara berbalik hendak pergi, lalu berhenti di pintu. Dan satu lagi Dimas. Dimas menegakkan badan. Iya mbak, terima kasih sudah refleks waktu itu. Kalau bukan kamu, mungkin saya benar-benar jatuh. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Dimas seperti lampu kecil yang tiba-tiba menyala di ruangan gelap. Ia hanya bisa menjawab, saya senang bisa bantu mbak. Clara tidak menoleh lagi, hanya tersenyum samar sebelum berjalan pergi. Dimas menatap punggungnya hingga hilang di balik lorong. Perasaannya campur aduk antara lega, malu, dan heran kenapa suara terima kasih barusan terus bergema di kepalanya. 3 hari berlalu sejak kejadian itu, dan meski suasana rumah besar itu tampak tenang, hati Dimas belum benar-benar damai. Ia masih menunduk setiap kali berpapasan dengan Clara. Takut wajahnya kembali mengingatkan perempuan itu pada insiden handuk putih yang memalukan. Tapi yang aneh, Clara tampak tak lagi canggung. Ia bersikap biasa kadang, terlalu biasa seolah semua itu tak pernah terjadi. Siang itu, matahari terasa kejam. Dimas sedang memangkas tanaman di taman belakang. Kaosnya basah oleh keringat, tangan berlumur tanah. Dari jauh, ia melihat Clara berjalan keluar rumah dengan pakaian santai blus putih, celana panjang krem, rambutnya dibiarkan terurai. Ia membawa secangkir kopi, langkahnya ringan, tapi wajahnya tampak lelah. Dimas menunduk cepat, pura-pura sibuk menyapu daun kering. Namun suara lembut itu menghentikan gerakannya. Mazdem, dek. Ia menoleh, kaget, karena Clara berdiri hanya beberapa langkah darinya. Iya, Mbak Clara. Clara menatap tanaman di tangan Dimas. Kamu yang rawat bunga mawar ini kan? Iya, Mbak. Saya pangkas biar tumbuh lebih rapi. Maaf kalau agak berantakan. Clara mengangguk kecil. Bagus. Saya suka kalau halaman terlihat hidup. Hening sebentar. Hanya suara burung dan angin yang lewat di antara mereka. Clara menatap langit, lalu duduk di bangku taman. Capek juga ternyata kerja terus di dalam. Kadang saya lupa rasanya duduk di bawah matahari. Dimas tersenyum canggung. Kalau terlalu lama di dalam ruangan, memang bikin kepala berat, Mbak. Clara menatapnya, kali ini lebih lama dari biasanya. Tatapan itu tidak dingin seperti dulu. Malah lembut, ada sesuatu yang menyerupai rasa ingin tahu. Kamu selalu sopan ya, nggak seperti kebanyakan orang di rumah ini. Dimas bingung. Saya cuman berusaha nggak salah lagi, Mbak. Clara tersenyum tipis. Kamu nggak salah, Dimas. Kadang orang seperti kamu justru yang paling jujur. Sebelum Dimas sempat membalas, seekor kucing abu-abu melompat dari balkon atas, nyaris menimpa pot di dekat mereka. Snowy seru, Clara panik. Ia berlari kecil ke arah kucingnya, tapi hak sepatunya terselip di tanah. Dalam sekejap, tubuhnya oleng ke depan. Dimas refleks berlari dan menahan bahunya sebelum jatuh. Sama seperti hari itu, hanya saja kali ini tidak ada handuk, tapi tetap ada detik beku yang membuat dada Dimas seolah berhenti. Clara memegang lengan Dimas. Napasnya sedikit tersengal. Kamu selalu datang di waktu yang tepat ya. Dimas menatapnya gugup. Mungkin saya kebetulan aja, Mbak. Clara terkekeh, lembut tapi menembus. Kalau kebetulan terus, namanya bukan kebetulan lagi. Dimas melepas pegangan pelan. Keduanya terdiam. Hanya kucing di kaki mereka yang mengeong manja. Beberapa detik setelah itu, dari arah rumah terdengar suara keras ibu rumah tangga tua. Bu Ratna berseru sambil menunjuk ke arah mereka. Wah, Nona Clara, pegawainya rajin sekali sampai ke taman ya. Hehe, kalau begini nanti bisa-bisa ada yang jatuh cinta. Ucapan itu meluncur ringan, tapi cukup membuat Dimas tersedak udara. Clara tersenyum menahan malu. Bu Ratna, kamu ini kalau bicara nggak ada remnya. Maaf Nona, saya bercanda, sahutnya lalu berlalu. Tapi wajah Dimas sudah merah seperti tomat. Clara menatapnya sebentar, lalu berkata lirih, nggak usah dipikirin Dimas, saya tahu kamu nggak seperti itu. Dimas menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Iya Mbak, tapi kalau boleh jujur,
Saya malah takut kelihatan aneh di mata orang. Clara tersenyum. Biar saja, kadang yang dianggap aneh itu justru orang yang paling tulus. Mereka saling pandang lagi. Kali ini, tanpa canggung. Dan untuk pertama kalinya, senyum Clara tampak benar-benar hangat, bukan formal, bukan sopan, tapi tulus seperti sinar sore yang jatuh di wajahnya. Buatkan prompt visual yang mewakili naskah di atas. Hari-hari setelah kejadian di taman, terasa sedikit berbeda. Clara mulai sering muncul di area kerja Dimas. Kadang hanya sekadar menyapa, kadang menanyakan hal kecil seperti, bunga anggrek saya kenapa belum mekar? Atau kalau sore enaknya duduk di mana? Biar dapat cahaya bagus untuk baca. Bagi Dimas, perhatian itu sederhana, tapi cukup untuk membuat pagi-paginya terasa lebih hidup. Meski begitu, ia tetap menjaga jarak. Bagaimanapun, Clara adalah majikan, bukan teman. Dan gosip kecil di antara staf rumah mulai terdengar. Nona Clara sering banget ngomong sama pegawai baru itu. Bisik mereka. Suatu sore, hujan turun deras. Semua penghuni rumah berlarian ke dalam. Dimas yang sedang memangkas pohon mangga di belakang tidak sempat berlindung. Ia baru saja menutup alat kerjanya ketika Clara datang dari arah teras dengan payung besar berwarna krem. Dimas, Hank. Dimas menoleh, sedikit panik. Mbak Clara, nggak perlu kesini, nanti basah. Tapi Clara sudah lebih dulu berjalan menembus hujan. Kalau kamu bisa kerja di tengah hujan, masa saya cuma berdiri aja di sini? Katanya dengan nada setengah bercanda. Ia memayungi Dimas, membuat keduanya berdiri sangat dekat. Air hujan memercik di sekitar kaki mereka. Tapi di bawah payung itu, terasa hangat aneh yang tak bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak, saya bisa sendiri kok, ucap Dimas pelan, tapi matanya menatap tanah. Kalau kamu basah terus, nanti sakit, balas Clara cepat. Aku nggak mau kamu jatuh sakit gara-gara kerja di rumah ini. Dimas terdiam. Hujan membuat rambut Clara sedikit menempel di pipi, menambah lembut wajahnya. Ada sesuatu di matanya lelah, tapi tenang. Mbak Clara baik banget, ucap Dimas akhirnya. Clara menatapnya sesaat, lalu tersenyum samar. Bukan baik, Mas Dimas. Aku cuma tahu rasanya nggak punya siapa-siapa yang peduli. Kata-kata itu menggantung di udara. Dimas menoleh, bingung. Tapi Clara sudah melangkah duluan menuju rumah. Dalam hatinya muncul rasa ingin tahu yang tak bisa ia tahan. Apa maksud kalimat itu? Malamnya, Dimas duduk di dapur sambil mengeringkan rambut. Bu Ratna, pembantu senior yang sudah lama bekerja di rumah itu, datang sambil membawa teh hangat. Kamu tahu nggak, kenapa Nona Clara jarang keluar rumah? Tanyanya tiba-tiba. Dimas menggeleng. Nggak tahu Bu, tapi saya lihat beliau orangnya tegas, kelihatan kuat. Bu Ratna mendesah. Kuat di luar, rapuh di dalam. 2 tahun lalu, Nona Clara ditinggal tunangannya hari pernikahan. Mas Dimas, semua sudah siap, tapi laki-laki itu malah kabur ke luar negeri. Sejak itu, Nona jadi dingin, gak percaya siapapun, katanya. Cinta itu cuma ilusi mahal. Dimas tertegun. Bayangan Clara yang selalu tampil rapi, tersenyum tipis, tiba-tiba terasa berbeda. Di balik sorot matanya yang tegas, ternyata ada cerita panjang yang disembunyikan. Jadi, itu sebabnya beliau gak mau dekat dengan siapapun, gumam Dimas lirih. Bu Ratna mengangguk. Makanya hati-hati, Mas Dimas. Kadang kita nggak sadar kalau sedang jalan di atas tanah yang pernah retak. Ucapan itu menancap dalam kepala Dimas hingga malam. Saat menatap ke arah balkon, hujan sudah reda. Lampu kamar Clara masih menyala. Dari jendela yang sedikit terbuka, ia melihat sosok wanita itu duduk sendiri di kursi, memeluk lutut, menatap keluar jendela. Senyum yang biasa ia lihat di siang hari, ternyata tak ada malam itu. Untuk pertama kalinya, Dimas sadar, rasa kagum yang tumbuh perlahan itu bukan sekadar karena kecantikan atau perhatian. Ia merasa ingin melindungi sesuatu yang rapuh, meski ia tahu mungkin ia bukan orang yang seharusnya. Langit sore itu seperti tirai abu-abu yang perlahan robek. Petir menyambar di kejauhan, angin menabrak pepohonan, dan hujan turun deras seperti tumpahan gelas raksasa. Dimas yang sedang menatap pot di taman belakang buru-buru
menyelamatkan alat kerjanya ke gudang kecil. Begitu hendak berlari ke dalam rumah, suara lembut memanggil dari balkon lantai 2. "Miss Dimas." Ia mendongak. Clara berdiri di sana, mengenakan sweater putih longgar, rambutnya tergerai setengah basah. "Masuk dulu, nanti kamu kedinginan." Dimas sempat ingin menolak, tapi hujan sudah keburu mengguyur habis tubuhnya. Akhirnya ia menuruti. Clara menunggunya di depan pintu belakang dengan handuk kecil di tangan. "Cepat, sini," katanya. Suaranya tegas tapi lembut. Ia menyerahkan handuk itu. Dimas ragu-ragu menerimanya. "Makasih, Mbak. Saya sudah." "Keringkan rambutmu dulu. Kamu kayak anak kecil kehujanan," ujar Clara, tersenyum samar. Dimas menunduk, menepuk rambutnya dengan handuk. Air menetes dari ujung bajunya ke lantai. Clara menghela napas. "Tunggu di ruang tamu. Aku ambilkan minuman hangat." Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa 2 cangkir coklat panas. Dimas sudah duduk di sofa. Wajahnya sedikit merah karena canggung. Clara duduk di seberangnya, menatap hujan di luar jendela. "Rasanya sudah lama aku nggak duduk begini," katanya pelan. "Hujan, suasana tenang, dan ada orang yang mau dengar cerita tanpa menilai." Dimas menatapnya heran. "Kalau saya boleh tahu, Mbak, kenapa orang harus menilai? Padahal kadang seseorang cuma butuh didengar." Clara tersenyum, kali ini pahit. "Kamu benar, tapi dunia ini suka memvonis orang yang berbeda. Termasuk aku. Setelah kejadian itu, semua orang menatapku seperti aku yang bersalah." Kejadian apa?" tanya Dimas hati-hati. Clara menatap hujan lama sebelum menjawab. "Hari pernikahan aku batal 2 tahun lalu. Semua orang datang, undangan sudah disebar. Tapi calonku malah kabur malam sebelumnya. Katanya dia nggak sanggup hidup dengan orang yang lebih sukses darinya." Dimas terdiam. Hujan di luar serasa ikut membeku. "Sejak itu," lanjut Clara, "aku berhenti percaya siapapun. Aku kerja siang malam, sampai lupa caranya tenang. Kadang aku pikir, mungkin aku memang ditakdirkan sendirian." Dimas meletakkan cangkirnya pelan. "Gak semua orang yang datang itu akan pergi, Mbak. Kadang yang datang tanpa rencana, justru yang bertahan." Clara menoleh. Tatapannya lembut tapi bergetar. "Kamu percaya itu?" Dimas mengangguk. "Percaya, Mbak. Karena saya gak datang ke sini untuk apa-apa. Tapi sejak hari pertama, saya merasa kayak saya disuruh belajar sesuatu dari Mbak." Clara menatapnya lama, senyumnya perlahan muncul lagi. "Mas Dimas, kamu ngomongnya selalu bikin tenang ya." Mereka kembali diam. Di luar, hujan berubah jadi gerimis halus. Clara bersandar ke sandaran sofa, menatap jendela dengan mata sayu. "Mungkin benar ya, gak semua orang datang buat pergi." Dimas hanya menatapnya dari samping. Dalam cahaya lampu yang hangat, wajah Clara tampak begitu tenang, tidak lagi seperti wanita dingin yang pertama kali ia kenal. Malam itu, tak ada janji diucapkan. Hanya 2 orang yang duduk berseberangan, ditemani sisa aroma coklat panas dan hujan yang perlahan berhenti. Tapi entah kenapa, Dimas tahu, sejak saat itu, sesuatu di antara mereka mulai berubah arah. Pagi itu, rumah besar milik keluarga Aryawan terasa aneh. Biasanya Clara sudah terdengar berjalan di lantai atas, memberi instruksi atau bicara lewat telepon dengan rekan bisnisnya. Tapi kali ini, sunyi. Pintu kamarnya tertutup. Tirai depan masih menutupi jendela, dan aroma kopi pagi yang biasa tercium pun tidak ada. Dimas yang sedang menyapu halaman depan, menatap ke arah balkon. Ia merasakan firasat tak enak. Ia menaruh sapu, berjalan ke dalam, dan bertemu Bu Ratna di ruang makan. "Bu, Nona Clara belum keluar kamar ya?" Bu Ratna menggeleng cepat. "Belum. Dari tadi subuh saya ketuk. Nggak ada jawaban." Biasanya jam segini sudah duduk di depan laptop. Tanpa banyak pikir, Dimas berlari kecil ke lantai 2. Ia mengetuk pelan pintu kamar itu. "Mbak Clara, ini Dimas." "Mbak, nggak apa-apa." Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. "Empiak, Clara." Ketika tetap tidak ada suara, Dimas memberanikan diri membuka pintu. Kamar itu setengah gelap. Hanya cahaya tipis dari selat tirai yang menyorot ke arah ranjang besar. Clara terbaring di sana, wajahnya pucat, keringat menetes di pelipis, dan bibirnya terlihat kering. "Mbak Clara,
Dimas panik. Ia menghampiri cepat, menepuk lembut bahu Clara. Wanita itu membuka mata perlahan, suaranya serak. Dimas, aku cuma pusing sedikit. Pusing gimana? Saya panggil dokter aja ya. Clara menggeleng lemah. Gak usah, cuma kecapekan. Laptop Dimas, tolong matikan dulu. Dimas menatap wajahnya yang benar-benar lemah. Ia mengambil handuk kecil dari meja rias, merendamnya di baskom kecil, lalu mengompres dahi Clara dengan hati-hati. Suhu tubuhnya panas. Mbak Clara harus istirahat, jangan kerja terus, katanya cemas. Clara hanya tersenyum samar, meski matanya setengah terpejam. Kamu selalu cerewet kalau aku sakit. Saya nggak cerewet, Mbak. Saya khawatir. Suasana kamar hening, hanya suara detik jam dan napas Clara yang pelan. Dimas duduk di kursi samping ranjang, menatap wajah perempuan itu yang tampak lebih manusiawi dari biasanya, tanpa riasan, tanpa senyum palsu, tanpa topeng dingin. Beberapa menit kemudian, Clara membuka mata dan menatap Dimas samar. Kamu masih di sini? Iya, Mbak. Saya nggak akan pergi sampai Mbak benar-benar baikan. Harusnya kamu kerja. Kalau majikan saya sakit, kerja saya justru jagain dia, jawab Dimas tegas. Clara tertawa kecil, batuk sedikit, lalu menutup mata lagi. Kamu selalu ngomong seenaknya ya. Dimas tersenyum tipis. Saya ngomong sejujurnya aja. Siang menjelang, dokter keluarga akhirnya datang setelah Dimas diam-diam menelepon. Setelah diperiksa, dokter berkata, demam tinggi karena kelelahan, butuh istirahat total. Sore harinya, hujan turun pelan. Dimas masih di sana, mengganti handuk di dahi Clara, memastikan air minum di gelas tidak kosong. Ia bahkan menyiapkan bubur instan dengan tangan gemetar. Takut rasanya aneh. Ketika malam datang, Clara terbangun sebentar. Ia menatap Dimas yang setengah tertidur di kursi dengan kepala miring. Lelaki itu tampak lelah, tapi masih memegang kain basah di tangan. Clara memperhatikannya lama. Wajah itu yang dulu hanya ia anggap bawahan tampak tulus dan tenang. Bukan tatapan seseorang yang kasihan, tapi seseorang yang benar-benar peduli. Terima kasih, Dimas, bisiknya nyaris tak terdengar. Dimas, tanpa sadar, bergumam pelan dalam tidur, saya nggak akan ninggalin Mbak. Hujan di luar makin pelan, nyaris seperti musik pengantar tidur. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Clara tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Dan di kursi sebelahnya, Dimas terlelap sambil tetap menggenggam kain basah, seolah takut Clara kembali demam kalau ia lepas. Keesokan paginya, cahaya matahari menyusup perlahan lewat celah tirai. Clara terbangun dengan kepala masih berat, tapi suhu tubuhnya sudah turun. Begitu membuka mata, yang pertama ia lihat adalah Dimas, duduk di kursi dekat ranjang, tertidur dengan posisi kepala menunduk, dan tangan masih menggenggam kain kompres yang sudah kering. Clara terdiam beberapa detik. Ada rasa aneh di dadanya, hangat, lembut, dan menenangkan. Selama 2 tahun terakhir, tidak ada satupun orang yang menungguinya saat sakit. Bahkan saat ia jatuh, dunia di sekitarnya terasa kosong. Tapi pagi ini, ada seseorang yang tetap di situ, meski tanpa diminta. Ia tersenyum kecil. Dimas, bisiknya pelan. Dimas tersentak, matanya terbuka setengah sadar. Mbak Clara? Wah, sudah bangun. Ia berdiri spontan, panik. Gimana Mbak? Masih pusing? Mau saya ambilin bubur? Atau air putih lagi? Clara tertawa kecil, suaranya serak, tapi hangat. Kamu nggak capek jagain saya? Dimas menggaruk tengkuk, tersenyum malu. Capek sedikit enggak apa-apa, yang penting Mbak sehat lagi. Clara menatapnya lama. Kenapa kamu selalu peduli begini, Dimas? Dimas menatap lantai, lalu menjawab jujur. Karena Mbak Clara juga selalu baik sama saya. Mungkin saya cuma balas sedikit aja. Hening sejenak. Clara mengalihkan pandangan ke jendela. Dulu saya pikir orang baik itu cuma pura-pura, karena banyak yang datang cuma buat keuntungan mereka. Tapi kamu nggak kelihatan begitu. Dimas tersenyum. Saya cuma orang biasa, Mbak. Nggak punya apa-apa buat diambil. Kalimat itu membuat Clara tercekat. Ia menatap wajah Dimas lagi, kali ini dengan tatapan yang berbeda. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi sesuatu yang perlahan tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Namun sebelum suasana semakin larut,
Terdengar suara pintu diketuk keras dari luar. Bu Ratna muncul dengan wajah canggung. "Nona Clara, ada tamu," katanya rekan kerja lama. Clara menghela napas. "Suruh tunggu di ruang tamu." Ia menatap Dimas sebentar. "Kamu istirahat dulu, aku nggak mau kamu tumbang setelah jagain aku semalaman." Dimas mengangguk, tapi rasa penasaran membuatnya tetap berdiri di depan pintu kamar, mendengarkan samar-samar percakapan dari bawah. Suara pria, dalam dan percaya diri, terdengar dari ruang tamu. "Clara, akhirnya aku bisa ketemu kamu lagi." Clara menjawab datar. "Aku pikir kamu sudah nggak perlu datang. Aku cuma mau minta maaf. Aku salah ninggalin kamu waktu itu." Dimas terdiam di balik dinding tangga. "Jadi inikah orang yang pernah meninggalkan Clara?" Nada suara Clara tenang, tapi setiap kata seperti pisau tumpul yang memotong perlahan. "Kamu nggak perlu pura-pura menyesal, Arman. Aku udah sembuh dari luka itu, dan aku nggak mau terulang lagi." Arman masih bicara, tapi Dimas memilih pergi sebelum mendengar sisanya. Ia berjalan pelan ke taman, hatinya seperti diremas. Ia tak tahu kenapa mendengarnya membuat dadanya sesak. Malamnya Clara menghampiri taman, menemukan Dimas sedang menyalakan lampu hias di dekat kolam. "Kamu nggak pulang hari ini?" "Cenir, masih banyak kerjaan, Mbak," jawab Dimas tanpa menoleh. Clara mendekat, lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu dengar tadi siang." Dimas menunduk. "Maaf, Mbak, saya nggak sengaja." "Tidak apa. Aku cuma ingin kamu tahu, aku bukan wanita sempurna, Dimas. Aku punya masa lalu yang gak selalu indah." Dimas menatapnya. Mata mereka bertemu dalam cahaya redup taman. "Saya juga gak sempurna, Mbak. Tapi saya gak lihat masa lalu, Mbak. Saya lihat orang yang ada di depan saya sekarang." "Clara, Tejo." Angin malam meniup lembut rambutnya, dan senyum kecil muncul di bibirnya. Bukan senyum profesional, tapi tulus. Seperti seseorang yang akhirnya belajar percaya lagi. "Dimas?" "Iya, Mbak, jangan pernah berubah." "Ya." Dimas mengangguk pelan. "Selama Mbak tetap butuh saya di sini, saya nggak akan pergi." Di bawah langit malam yang perlahan jernih, dua hati yang pernah terluka kini mulai belajar berjalan berdampingan, tanpa sadar bahwa badai terakhir belum sepenuhnya reda. Malam itu langit cerah, tapi suasana rumah terasa berbeda. Setelah kejadian siang kemarin, Clara jadi lebih banyak diam. Mungkin karena pertemuan dengan Arman membuka luka lama, atau mungkin karena ada sesuatu yang kini tak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Dimas sedang membereskan taman saat Bu Ratna menghampiri. "Mas Dimas, Nona Clara nyariin kamu," katanya. "Suruh ke kamar atas." Dimas menatap Bu Ratna heran. "Sekarang, Bu?" "Iya," katanya penting. Langkahnya naik tangga terasa aneh berat, tapi juga disertai rasa penasaran. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Lampu temaram dari dalam memantulkan cahaya lembut. Dimas mengetuk pelan. "Ambiak, Clara. Ini saya." "Masuk," jawab suara lembut dari dalam. Clara duduk di tepi ranjang, memakai gaun santai berwarna krem. Rambutnya tergerai, wajahnya tanpa riasan, tapi justru tampak lebih hidup dari biasanya. Di atas meja ada setangkai bunga mawar yang Dimas tanam minggu lalu. "Kamu masih ingat bunga ini?" tanya Clara sambil menatap mawar itu. "Tentu, Mbak. Itu yang saya tanam di sisi timur taman, biar kena matahari pagi," jawab Dimas sedikit gugup. Clara tersenyum tipis. "Lucu ya, bunga ini tumbuh tanpa rencana. Aku bahkan gak sadar ada di sana sampai warnanya mulai muncul." Dimas mengangguk pelan. "Kadang yang gak direncanakan justru tumbuh paling indah, Mbak." Clara menatapnya lama. "Itu yang aku rasain sekarang, Dimas. Semuanya terasa gak direncanakan." Dimas menunduk. Ia tahu arah pembicaraan ini, tapi tetap tak berani menatap langsung. "Mbak Clara, saya..." Clara memotongnya, suaranya pelan tapi tegas. "Kamu datang ke hidupku karena kesalahan kecil. Salah kamar, salah waktu, salah tempat. Tapi entah kenapa, kesalahan itu malah jadi hal terbaik yang pernah terjadi dalam 2 tahun terakhir." Hening. Hanya suara lembut kipas angin yang berputar. Dimas mengangkat pandangan. Matanya bertemu dengan mata Clara. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Semacam campuran antara terima kasih
dan ketakutan kehilangan. Saya nggak pernah nyangka bisa sedekat ini sama Mbak, ucap Dimas lirih. Saya cuma pegawai biasa. Tapi sejak hari pertama, entah kenapa saya pengen jagain Mbak. Tanpa tahu alasannya, Clara berdiri perlahan, melangkah mendekat. Dimas, kamu tahu apa yang paling aku takutin dulu? Apa Mbak? Takut percaya lagi, takut buka hati, dan akhirnya disakiti lagi. Tapi kamu, ia berhenti sejenak, suaranya nyaris bergetar. Kamu gak datang buat nyembuhin aku, tapi kamu datang dan bikin aku ngerasa hidup lagi. Dimas menahan napas. Tangannya mengepal di sisi tubuh, menahan gejolak perasaan yang selama ini ia tekan. Kalau saya boleh jujur Mbak, dari semua kesalahan yang pernah saya buat, masuk ke kamar Mbak waktu itu, mungkin satu Satania yang gak akan saya sesali. Clara menatapnya, lalu tertawa kecil di sela air mata. Kamu tahu Dimas, kalau kamu ngomong kayak gitu terus, aku bisa bener-bener jatuh cinta. Kalau itu terjadi Mbak. Dimas menatapnya dalam-dalam. Saya janji, kali ini gak akan ada yang kabur. Suasana kamar berubah hening lagi, tapi bukan hening yang kaku, melainkan damai. Dua orang yang dulunya terpisah oleh status, oleh trauma, kini berdiri dalam jarak yang tak lagi terasa asing. Clara melangkah mendekat, lalu berkata pelan tapi pasti, kali ini kamu memang masuk ke kamar yang salah Dimas, tapi menemukan orang yang tepat. Dimas tersenyum, dan malam itu, di bawah cahaya lembut lampu kamar, tak ada lagi dinding yang memisahkan mereka, hanya dua hati yang akhirnya berani jujur setelah lama bersembunyi.